Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi di pelajaran matematika wajib. Kita pada bab ketiga gitu ya anak-anak. Jadi di bab 3 ini kita akan berbicara tentang apa? Oke, mari kita mulai. Nah, di sini saya punya sebuah kurva yang warnanya hitam gitu ya. Kemudian ada kurva yang garis yang warnanya merah. Mereka ngapain? Mereka berpotongan gitu ya. Mereka ketemu di satu titik. Nah, memangnya apa sih yang akan kita bahas? Kenapa kita bahas tentang itu? Nah, di sini lihat Ustazah punya gambar dua anak laki-laki, dua bayi gitu ya. Mereka ketemu, mereka ngapain? Mereka bertemu dan saling menyentuh kayak gitu. Nah, apa hubungan ilustrasi gambar ini dengan pertemuan kita? Nah, kita akan berbicara tentang pertemuan gitu. Apa sih maksudnya pertemuan? Nah, dalam matematika pertemuan itu bisa disebut sebagai penyelesaian kayak gitu. Nah, apa hubungannya dengan gambar ini? Coba kalau kalian resapi, gambar ini sangat menarik bahwa karakter manusia ya, bahwa kita itu tidak boleh membeda-bedakan warna kulit kayak gitu. Jadi kalau dalam matematika kita punya kurva, kita punya garis, itu tidak kita bedakan kayak gitu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan kuadrat kayak gitu. Nah, materi pokok kita apa saja di sini? Coba diperhatikan, ada 6 materi pokok gitu ya. Cuman kok banyak banget Bu, kita nggak akan bahas semuanya karena yang pertama sudah pernah kita bahas. Kita selanjutnya tinggal meneruskan yang materi kedua, 3, 4, 5, dan 6 kayak gitu. Nah, di materi kedua itu kan tentang persamaan kuadrat dengan dua variabel kayak gitu. Apa sih bedanya dengan yang kemarin? Nah, kita akan cari tahu pertemuan hari ini ya. Next ya. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, topik kita pada kesempatan kali ini adalah sistem persamaan linear kuadrat. Kalau kemarin itu kan linear dua variabel, jadi linear dengan linear. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sistem persamaan linear dengan kuadrat. Jadi ada dua sistem, itu berarti lebih dari satu persamaannya. Kemudian yang satu linear. Linear itu artinya pangkat variabelnya satu, jadi X sama Y gitu, pangkatnya 1. Sedangkan kalau kuadrat itu pangkat variabelnya adalah 2, jadi X kuadrat seperti itu. Atau misal di soal lain Y kuadrat juga tidak apa-apa. Nah, di sini ada satu contoh, perhatikan ya. Ustazah sudah membuat contohnya. X min 4Y sama dengan 1, dengan yang bawahnya adalah X kuadrat min 5X min Y plus 4 sama dengan 0. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, pertama kalian lihat di sini ya, ada gambar. Nah, di gambar itu ada yang lengkung, ada yang lurus. Yang lurus itu linear, yang lengkung itu kuadrat gitu. Nah, dalam matematika yang namanya penyelesaian adalah titik potong keduanya ini loh, titik potongnya. Titik potong itu disebut penyelesaian gitu loh. Jadi penyelesaian itu artinya titik potongnya, titik ketemunya mereka berdua. Itu namanya penyelesaian. Nah, kalau nggak gambar gimana Bu? Bisa enggak? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara aljabar gitu ya. Kita bisa menggunakan cara aljabar, yaitu dengan eliminasi atau substitusi. Loh, sama dong kayak yang kemarin? Ya, betul sekali anak-anak. Sama dengan yang kemarin. Jadi, eliminasi substitusi ini akan kita gunakan terus gitu. Nah, bagaimana sih caranya kalau pakai aljabar? Oke, next ya. Di sini Ustazah punya contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Nah, di situ ada yang atas adalah kuadrat, nah yang bawah adalah linear. Nah, bagaimana caranya? Oke, pembahasannya perhatikan. Nah, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Nah, kita lihat di situ ya. Coba kita lihat di situ. Kita buat persamaannya dulu, misalkan X kuadrat min 5X min Y plus 4 sama dengan 0, itu persamaan 1. Kemudian dilanjutkan di situ
X min 4Y sama dengan 1 adalah persamaan 2. Kemudian X plus 1 plus X sama dengan 1 plus 4Y. Jadi kita pindah ruas gitu loh. Kita pindah ruas, kita kasih nama persamaan ketiga. Nah ini nanti kita akan substitusi persamaan ketiga menjadi ke dalam persamaan 1 begitu. Jadi kita substitusi. Nah substitusi itu, nah artinya apa? Bahwa setiap X di persamaan 1 nanti kita ganti dengan persamaan yang ketiga tadi gitu kan. Yang ketiga tadi kan X sama dengan 1 plus 4Y ya. Jadi X nya yang di persamaan 1 kita ganti dengan 1 plus 4Y. Nah langsung saja kita ganti di situ. Coba kita ganti ya, menjadi, kalau itu kita ganti X nya kita masukkan 1 plus 4Y. Jadi 1 plus 4Y kuadrat dikurangi 5 kali 1 plus 4Y min Y plus 4 gitu. Maka hasilnya adalah, nah coba ini kalau kalian hitung-hitung kalian akan dapat persamaan seperti yang di contoh itu gitu ya. Nah coba perhatikan baik-baik. Nah di situ kita dapatkan 1 plus 8Y plus 16Y kuadrat min 5 min 20Y min Y plus 4 sama dengan 0. Kita sederhanakan anak-anak ya, kita sederhanakan, dapatlah 16Y kuadrat min 13Y sama dengan 0. Kalau sudah seperti itu, kita apakan? Kita faktorkan, betul. Nah di situ kita faktorkan. Jadi kalau faktoran itu loh, yang dalam kurung isinya apa, yang kalau dikali pinggir kali pinggir dijumlah yang tengah kayak gitu. Cuman di situ kebetulan bisa difaktorkan dengan mengeluarkan Y-nya ya. Y dalam kurung 16Y min 13 sama dengan 0. Nah, di situ kan kita dapatkan Y sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 13 per 16 gitu. Kalau sudah ketemu Y sama dengan 0 dan juga Y sama dengan 13 per 16 gimana? Nah, yang namanya titik anak-anak itu adalah X, Y. Jadi kalau udah ketemu X berarti ya harus ketemu Y gitu. Nah, lihat di situ kalau kita masukkan, kalau udah ketemu Y-nya kan nyari X, kita masukkan ke persamaan yang gampang. Nah, di situ kebetulan persamaan yang kedua tadi ya, yang mudah ya. Nah, sekarang udah ketemu Y-nya sama dengan 0. Udah ketemu Y-nya sama dengan 0, maka gimana? Ya Y-nya kita masukkan, Y-nya kita ganti 0. Nah, nanti ketemu X-nya sama dengan 1 gitu ya. Kan ada dua, Y sama dengan 0 dengan Y sama dengan 13 per 16. Sama, yang Y sama dengan 13 per 16 itu juga dimasukkan ke persamaan 2. Jadi nanti kita dapat 2 titik gitu ya. Paham ya? Jadi kita dapat 2 titik. Nah, di situ kita bisa nulis ya. Coba di situ kan udah kosongi ya. Kalian bisa mencatat tadi step-stepnya kayak gimana. Nah, kesimpulan langkahnya. Nah, yang pertama itu substitusikan salah satu variabel. Jadikan salah satu persamaan itu jadi X sama dengan atau Y sama dengan. Kemudian substitusikan ke persamaan yang satunya. Kemudian jadikan salah satu ruas. Itu lalu faktorkan. Nah, setelah itu baru cari variabel lain. Ingat-ingat X, Y itu adalah penyelesaian atau titik. Titik itu X, Y. Udah ketemu X cari Y-nya, udah ketemu Y cari X-nya kayak gitu. Kemudian kita sampai ke cek pemahaman ya anak-anak. Cek pemahaman, lihat di situ saya sudah menuliskan 5 contoh soal, 5 soal gitu yang harus kalian kerjakan, atau kalau enggak itu di buku paket ada di halaman 101 di latihan 1 ya. Di buku paket malah justru ada pilihannya, kalian bisa lihat ke buku paket ada pilihannya. Cuman kalau belum dapat buku paket kalian bisa lihat di video ini kayak gitu. Ustazah sudah ketikan juga gitu. Oke, cukup. Kalau begitu jazakumullah khairan katsir anak-anak. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Saya pengen kalian banyak-banyak berlatih gitu. Ini
bab 3 awal-awal, jangan sampai blank di awal. Insya Allah kalian paham, kalian bisa ikuti terus video ini dan juga pembelajaran kita sampai akhir. Oke, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.